Nah, kali ini gue akan bahas sesuatu yang sebenarnya masih dalam dunia internet juga sih ya, streamer lebih tepatnya gitu ya. Jadi Johnny Somali, bagi kalian yang mungkin belum tahu Johnny Somali itu siapa, dia itu streamer. Kalau nggak salah dulu dia di Twitch ya, terus pindah ke Kick, sekarang dia di Kick ya. Ini dan dia itu nge-streaming di real life gitu ya. Jadi kita nontonin dia itu kayak di tempat-tempat gitu ya. Dia suka pindah-pindah negara dan terakhir dia di Jepang. Dia sempat ke Bali kemarin-kemarin itu, tapi dia balik lagi ke Jepang karena waktu itu dia sempat punya masalah dan akhirnya dia harus kabur gitu ya. Dan akhirnya setelah di Bali mungkin berapa lama gitu dia balik lagi ke sana. Dan puncaknya di sini ya. Kau mungkin kan pernah lihat yang di saat dia di dalam kereta itu rasis banget di sini. Jadi dia tuh kayak streamer rasis gitu yang ya gimana ya, sesuatu yang lu bangun dari drama atau mungkin rasis segala macam, lu harus buat sesuatu yang sama atau bahkan lebih wah-wah lagi untuk bisa dapetin views dan duit pastinya gitu ya. Makanya gue dari awal gue nggak pernah pengen kayak gitu ya. Gue pengen bangun sesuatu dari apa yang gue suka aja dan itu positif gitu ya. Dan dia ini ya mau gak mau memang harus kayak gitu karena memang yang nonton dia tuh meng-expect dia buat kayak gitu. Dan 11-12 ya yang streamer kayak gini ya pasti nonton kayak gitu juga gitu ya. Jadi berkumpul aja jadi satu kelompok ya udah gitu ya. Dan yang bikin dia jadi masalah di sini adalah dia masuk ke sebuah area ya lagi bangun gitu ya. Memang tuh area itu memang benar-benar terlarang. Yang boleh masuk situ ya cuma yang si pekerja aja gitu. Lu gak boleh masuk ke situ ya. Dia masuk ke situ dan dia sempat teriak kata-kata yang benar-benar sensitif banget untuk di warga Jepang. Dan akhirnya dia dilaporin ke polisi. Mungkin dia pikir hanya sekedar mungkin kena sanksi atau apa, ternyata kagak. Dia bakal terancam 3 tahun penjara di Jepang. Dan dari apa yang gue cari-cari juga di info dari dutanya juga di Jepang ya untuk Amerika, kayak masa bodoh aja gitu ya. Jadi ini adalah salah satu video yang di mana dia kena ini kita coba lihat sini. Jadi di sini tuh dia kayak playing victim gitu loh. Kalau misalnya dia dipukulin tuh digambar tuh bentuknya darah sini gitu ya. Jadi iya gimana ya, dia menggunakan freedom of speech sebagai tamengnya dia. Jadi kalau misalnya lihat ada di beberapa video yang dibilang freedom of speech, matamu freedom of speech ya. Freedom of speech tuh lu memberikan atau lebih tepatnya lu bisa bersuara tapi untuk sesuatu yang positif lah ya. Contoh ada masalah ya udah lu bisa berkomen di situ ya. Tapi dia ini menggunakan freedom of speech itu untuk membuat gaduh ya, masalah gitu ya. Jadi itu bukan freedom of speech, itu mah lumayan yang tolol gitu ya. Nah di sini juga banyak banget ya. Nah ini untuk salah satu video juga yang dimana dia kena pukul kalau nggak salah sih ya. Jadi kalau nggak salah tuh ada dua orang. Si Johnny ini sama temannya, nama satunya namanya Gino kalau nggak salah sih ya. Nah 2 orang ini juga, si Gino juga tuh juga ketangkap ya. Akhirnya ketangkap. Dan gue nggak tahu kenapa mereka bikin konten kayak gini, kayak gimana ya. Dibilang they don't like us, iyalah lu bikin gaduh, lu rasis kayak mereka, siapa yang suka gitu ya. Orang Jepang tuh masih sopan loh ya. Coba dia bikin konten di Indonesia tuh saat itu juga tuh langsung digebukin rame-rame loh. Dan ya siapa yang peduli sama lu ya, sesama Indonesia aja. Masa bodoh ini orang luar datang tiba-tiba rasis lalu dihajar ya. Orang Jepang tuh masih mencoba untuk sopan ya. Dia udah berapa kali bikin kasus kayak gini tapi mungkin masih sekedar kayak ya sudah lah gitu. Karena orang Jepang juga kan kayak nggak mau cari masalah kan. Tapi
yang pas dia masuk ke area itu tuh benar-benar menjadi momen. Ya sudahlah, tangkap aja lah ini orang lah ya. Gini loh, dibilang ke mereka tuh mereka rasis ya, orang Jepang rasis. Yang rasis siapa gitu ya? Lu yang rasis, mereka cuma victim, korban. Jadi saat orang Jepang ini serang balik ya, dibilang rasis segala macam, dia langsung play victim gitu loh. Jadi menganggap diri dia sebagai korban dan dia mencari pembelaan di sini gitu ya. Nah ini untuk suara yang gue bakal matiin karena gue takutnya kena ya copyright. Nah kalau nggak salah bule yang ini bakal mukulin dia. Nah kita lihat ya. Karena mungkin dia juga udah kesel ya. Soalnya gini loh. Kalau misalnya banyak wisatawan yang kayak gini ya. Yang gue tahu banyak bule-bule di Indonesia yang suka nyolong ya. Ini gue jujur aja gitu ya. Ada objek wisata di sini di tempat gue, di mana objek wisata itu dicuri sama mereka. Nah ujungnya apa? Diblokir ya. Orang bule nggak boleh masuk lagi ke sana. Ya karena ada barang-barang yang punya sejarah dan itu dicolong sama mereka, dibawa pulang. Aneh gitu ya. Terutama untuk piring-piring yang usianya tuh mungkin udah ratusan tahun gitu kan di situ. Itu dibawa pulang loh. Ya kan? Kayak dijadikan sebagai souvenir gitu. Jadi Jepang juga kayak bakal mungkin kalau misalnya mereka udah kesel ya, mereka akan mempersulit bahkan ngeblokir. Orang luar nggak boleh masuk lagi, bahkan orang non-Japanese yang tinggal di sana itu bakal diusir, deportasi. Lu nggak boleh tinggal lagi di sini. Dan ujungnya adalah mereka yang pengen cari kerja di Jepang ya. Dan Jepang sekarang mereka memang lagi krisis kan ya. Anak mudanya tuh nggak mau nikah, nggak mau punya anak ya. Jadi mereka lagi krisis anak muda di sana. Jadi banyak pekerjaan yang dimana mereka kosong ya. Mau nggak mau memang harus nyari orang dari negara lain untuk kerja di situ ya, terutama untuk Indonesia. Banyak yang kerja di sana orang Indonesia. Nah, dengan masalah seperti ini, bisa aja orang Jepang akan ya sudah, lu harus keluar dari situ karena kita nggak suka ya. Hanya karena mereka ini yang suka bikin gaduh. Gue nggak mau rasis di sini, tapi mereka ini bener-bener ngeselin tampangnya gitu. Bener-bener ngeselin banget gitu ya. Dan mungkin dipikir mereka tuh nggak bisa bahasa Inggris ya. Padahal mereka paham loh. Orang Jepang tuh punya bahasa Inggris yang cukup bagus gitu. Lu lihat ya dulu, dia bakal dipukulin sama nih orang. Mungkin dia udah kesal juga kan ya. Mana coba? Oke. Wah. Oh, nice. Wait. Itu momennya benar-benar tepat loh. Dia pukul langsung masuk donasi. Ya, itu salah satu sound donasi yang terbaik gitu ya. Budra gitu ya. Kita lihat di sini ya. Momennya itu loh tepat banget. Jadi pas dia pukul donasi masuk ya. Nah jadi dia sering nyebut atau teriak-teriak dengan sebutan Hiroshima Nagasaki ya. Makanya kenapa dia disebut sebagai Mr. Hiroshima Nagasaki, karena dia sering pakai kata-kata itu ya. Dan di sini juga ada ya. Ini momen dimana dia ditangkap ya. Jadi Joni Sumali ini dia akan mungkin kurang lebih 3 tahun, kalau misalnya beneran akan dipenjarain ya, 3 tahun di Jepang. Dan kayaknya untuk American Embassy-nya juga kayaknya dia nggak bakal mau bantu sih ya. Sampai saat ini mereka nggak kasih berita apa-apa. Kayak sih ngapain juga ya, lu bantuin seseorang yang bikin masalah buat apaan? Ini biarnya. Dan dia ini juga kan African imigran gitu. Dia bukan orang Amerika asli ya. Dia imigran yang masuk ke Amerika, tinggal di sana atau mungkin lahir di situ lah ya. Gebleknya lagi ya.
Gebreknya lagi, dia udah di situasi seperti ini, dia masih nggak sadar kalau misalnya dia itu yang ditangkap gitu loh. Tuh, dalam situasi ini dia masih sempat ketawa-ketawa loh. Dia punya mental gak sih ya? Mental illness gak sih? Tuh. Mungkin dia pikir tuh mungkin lucu gitu ya. Ternyata enggak. Lu bakal ditangkap dan lu bakal dipenjara gitu. Kemungkinan besar bakal dipenjara sih ya. Karena dengan kasus udah berapa kali banyak kasus gitu, plus puncaknya di sini, dimana apa yang lu lakuin tuh udah bener-bener melewati batas. Oke, dia diambilin ya HP-nya sebagai barang bukti. Kalau saya lihat untuk chatnya tuh rame banget tuh. Intinya lah mau sampai mana gitu ya. Lu bakal bikin konten yang sama, konten resist dimanapun itu. Kemarin pas dia ke Bali tuh apakah dia bikin konten yang sama? Yang gue nggak tahu, gue nggak mau nyari, nggak mau ngikutin. Tapi gue sempet baca aja karena dia pernah ke Bali pas dia di Jepang. Orang pada nyari dia gitu. Dia kabur ke Bali gitu bentaran. Mungkin dia pikir, udah aman nih ya, balik ke Jepang lagi. Dan ya nggak tahu ya malah kayak gini gitu ya. Dan kalau misalkan kalian baca di website luar, ini dari website The Japan Times. Nah, tulisannya sini ada kontroversial US live streamer arrest over trespassing in Osaka. Jadi dia masuk ke area yang nggak boleh dimasukin di situ ya. Ini polisnya di sini. Jadi namanya si Johnny Sumali itu adalah Ismail ya, Ismail Ramsey Khalid ya. Khalid tuh orang mana sih? Tahu sini dia nggak ngasih tahu sih Johnny orang mana sih ya. Satunya tuh si Jeremiah Dwayne Branch ya. Nah, Johnny Sumali ini umurnya 23, nah temannya itu umur 24. Dia bikin joke tentang bom di Hiroshima ya. Nah, sejarah Hiroshima itu kayak tabu gitu loh di sana di Jepang ya. Filmnya tentang nuklir itu ya kan, itu kan nggak ditayang di sana ya, nggak boleh katanya sih ya, karena dilarang gitu ya. Kalau misalkan pengen nonton itu nontonnya di luar Jepang gitu ya, karena memang nggak boleh itu ya. Sesuatu yang tentang Hiroshima itu nggak boleh ya. Hiroshima dan Nagasaki ini ya, streamer dari Amerika ya, imigran lebih tepatnya imigran Amerika akhirnya ditangkap dan kemungkinan besar akan dipenjara selama 3 tahun atau mungkin bakal lebih. Dari Kick ini sendiri nggak ngeban, ya maksudnya dia nggak ngeban permanen, dia cuma ngeban berapa hari dong, kayak suspend aja gitu ya. Kayak gimana ya? Saking duitnya gede kah? Jadi lu nggak berani untuk ngeban atau mungkin permanen ban gitu? Karena memang Kick ini memang sekarang lagi nyari streamer-streamer gede kan, banyak dari Twitch, dari YouTube yang dicari ya. Mungkin ngasih nilai kontrak yang gede biar mereka bisa nge-live stream di Kick ya. Jadi Kick ini memang lagi mencoba untuk nyari nama. Jadi kalau misalnya ada streamer gede kayak si Johnny Sumali juga lumayan gede di Kick ya. Kalau kalian lihat untuk streamnya, mungkin mereka nggak mau. Jadi makanya kenapa dia cuma nge-suspend aja. Jadi dia live stream tuh tanggal 21 ya. 21 berarti 2 hari yang lalu ya. Di Jepang kan waktunya sama kayak di kita sini kan ya. Johnny Sumali ini disamperin oleh beberapa polisi gitu dan langsung diborgol dan langsung dibawa ya. Dan kocaknya lagi streamnya tuh nyala terus ya, ini nggak dimatiin. Jadi pas yang kalian lihat salah satu polisi tuh kayak ngelihat kan, mungkin ada chat dia mau pengen matiin, mungkin nggak tahu ya. Jadi agak bingung juga dia di situ. Jadi pas dia ketangkap, live streamnya masih jalan gitu ya. Nah, ini ada salah satu akun Twitter Jepang, katanya Johnny Sumali was arrested. Dia ke tempat, dia ke kereta bawah tanah ya, terus dia sambil teriak-teriak Hiroshima Nagasaki we do again ya. Itu kata-kata yang sangat-sangat sensitif banget sih. We do again akhirnya artinya adalah dia pengen ngebom lagi ya, kurang lebih seperti itu ya. Karena kan kasus Hiroshima Nagasaki kan tentang bom kan ya. Sesusah apa sih nyari lu gitu kan di Asia gitu ya, lu tampang lu aja beda gitu kan, imigran Afrikan sana gitu kan ya, tampang lu gampang dikenali di situ ya, sudah gampang dicari langsung. Terus kalau misalnya kalian pengen jadi konten kreator drama ya, selama kalian di sana kalian harus bikin konten drama karena orang nyari lu karena konten drama gitu ya. Sama halnya dengan gue yang
gue main Brown Dust sama Tergasar, orang cari karena itu ya. Dia kalau misalnya gue main game lain sepi ya jangan dibilang bang sepi. Ya kan memang sepi gitu, karena gue main sesuatu yang berbeda gitu ya. Nah, tapi si Johnny Sumali ini kan dia tentang drama ya, drama real life. Dia suka bikin drama, merasa diri dia korban kalau misalnya pas orang ngebalasin dia gitu ya. Jadi intinya adalah Johnny Sumali udah kelar ya, udah bener-bener udah kelar banget sih Johnny Sumali ini. Twitch juga jadi ban ya, dan sepertinya sih bakal dipenjara sih ya. Gue yakin dia bakal dipenjara, nggak tahu berapa, mungkin setahun 2 tahun mungkin ya. Karena sini bilang kan maksimal 3 tahun kan ya, maksimal. Bukan berarti dia bakal 3, enggak, maksimal. Jadi mungkin bisa kurang dari itu. Dan gue nggak tahu apakah dia punya pengacara atau gimana. Masalahnya adalah pengacara siapa yang mau ngurusin lu ya. Gak mungkin lu pakai pengacara Jepang kan, siapa yang mau lu rasa sama orang Jepang kan. Untuk kalian yang mungkin konten kreator juga ya, ya jangan sampai kalian kayak kemarin tuh ya, yang si sampah itu ya. Orang lagi puasa, orang lagi ibadah, lu masukin sampah ke karton dan lu bagi-bagiin seakan-akan tuh kayak ngasih sembako atau mungkin ngasih makanan ya, isinya sampah, dan lu bener-bener sampah banget. Semoga aja nggak kayak gitu lagi. Kalau lu udah mabuk sama attention ya, perhatian sama duit ya, lu akan melakukan hal yang sama agar lu bisa dapetin itu lagi.